Ya, oke. Kita mulai tentang pet. Cari set dulu. Oke, jadi kita buat animasi itu tidak melulu kita bergerakan aja, banyak cara ya teman-teman, terutama untuk membuat view dari kamera dan juga objek. Oke, secara sederhananya adalah animasi pet ini kita menggunakan bantuan line, ya. Salah satu line bisa rectangle, sebenarnya sih pet ya, pet itu apapun itu, ya, apapun itu, tapi sifatnya harus shape ya, harus pet. Salah satunya ya line yang memungkinkan. Jadi langkah pertama kita harus bikin tracknya dulu ya. Tracknya itu mau bikin seperti apa? Misalkan saya bikin tracknya dari view samping. Ya, ini misalkan track saya. Atau mau dari view top juga boleh. Mau bikin track Mandalika misalkan. Silahkan. Nah ini kita bikin tracknya dulu seperti apa. Nah track ini secara sistem dia akan bergerak di pertama kali kita membuat dari line ya, misalkan line-nya dari sini, nanti dia akan kebacanya dari sini nanti gerakan pertamanya ya, sehingga kita bisa di awal kita bisa setup dulu nih ya, misalkan tracknya mau dari titik ini ya, dari mau titik ini ya, baiknya bikin line-nya dari mendekati dari mau titik di mana dulu nih awalnya ya, mau seperti apa ya, baru ke sini ya. Oke, itu pertama gimana awal pergerakan adalah dari awal kita membuat si tracknya. Ini saya hapus saja. Ya, seperti biasa, ini kita edit dulu ya. Kita haruskan dulu bisa smooth ya, bisa kita bikin smooth. Ya. Ingat kalau interpolationnya bisa diadaptif biar lebih halus. Ya, kita bisa atur ke atas bawah seperti apa mau tracknya. Ya, ini misalkan. Ini contohnya aja ya, bisa kita naik turun. Nah, nanti sebenarnya track juga masih bisa diedit lagi gitu. Oke, setelah itu kita bikin objeknya. Misalkan saya bikin dari tripod ya. Tripod ini saya bikin karena biar kelihatan ujungnya ya, depannya kira-kira bagian ini. Jadi kalau box kan nggak kelihatan. Oke, setelah itu objek sudah ada dan pet juga sudah ada, kita masuknya ke motion ya teman-teman. Kita masuknya adalah ke motion. Nah karena ini kita setupnya adalah pet, jadi kita masuknya ke motion. Motion itu di jajaran ada create, ada modify, ada hierarchy, ada motion ya. Di situ motion ada pengaturan di async controller ya, async controller. Nah controller ini nanti juga kedepannya tetap dipakai itu kan, apakah positionnya yang akan kita atur atau rotasinya yang kita atur, seperti itu. Contohnya misalkan bikin roda nanti ya, roda biar dia tetap bergerak terus seperti apa, jadi rotasinya yang diatur. Dan misalkan bodinya bergerak biar rodanya tetap ikut bergerak secara langsung ya, itu nanti rigs ya di materi-materi berikutnya ngaturnya rig. Oke, karena ini berhubungan dengan positionnya dia ikut dengan path, jadi yang kita klik adalah positionnya. Ya, kita pilih adalah positionnya. Nah, di positionnya ini kita klik namanya async control. Di position, ya, dari motion dulu, position async controller. Kita klik async controller, maka kita memiliki beberapa pilihan di sini. Cukup banyak nih kalau kalian mau ini kembangkan ya sebagai yang mau fokus di 3D. Oke, di sini kalau kalian lihat tanda panah kecil ya, posisi sekarang itu di X, Y, Z. Ini controller ya, async controller itu untuk mengkontrol seperti apa. Nah, X, Y itu yang normalnya, sehingga controller position itu bisa dikontrol berdasarkan sumbu X, Z, dan Z. Jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Kita klik lagi di sini. Nah,
Sekarang adalah kita menggunakan pet, maka kita pilih namanya pet constraint. Ya, kita pilih namanya pet constraint. Pet constraint kita klik OK. Ya. Nah, ini kadang ada troubleshooting seperti ini ya. Troubleshootingnya adalah kita nggak tahu, bisa jadi posisinya ini kalian nggak bisa digerakkan sama sekali. Ya, jadi kalau posisinya pet, walaupun dia ada sumbu, dia nggak bisa menggerakkan. Ya. Kemarin dari awal kan harus diklik sumbunya dulu. Ya, oke. Ketika lu udah saya klik nggak bisa. Nah, barangkali di sini nanti kedepannya kalian bisa cek dia di motion position, motion controlnya itu apakah di posisi X, Y, Z kalau mau normal, ataukah di posisi yang lain gitu kan. Kebetulan di sini adalah di posisi pet constraint, sehingga memang dia nggak bisa digerakkan, dia bergerakkan berdasarkan petnya. Nah, kalau mau mengembalikan lagi ya ini harus diposisikan position X, Z, Z. Setelah itu saya klik OK. Nah, kalau posisi ini dia kembali lagi ke awal posisi pergerakannya. Ya, kalau ini ada problem kalian. Oke, saya balik lagi ke async controller, pet constraint. Saya klik OK. Nah, ketika sudah OK, berarti petnya apa nih? Add pet. Kita harus add pet kan. Ya, setelah tadi udah, kita masuk ke PS parameternya, defaultnya memang position. Ya, kita masuk ke pet parameter, klik add petnya, klikkan ke line. Ya, klikkan ke line. Ya, otomatis ketika time slidernya kita gerakkan, dia akan ngikutin dari si line-nya. Tapi arahnya ini kan tidak searah ya. Jadi posisinya tetap ke sana seperti itu. Nah, ini pengaturan awalnya kalian bisa aktifkan di follow di sini. Ada pet constraint, add pet sudah selesai dan aktifkan follow. Kita aktifkan klik follow. Ya, nah kalau kita aktifkan follow di sini sudah arahnya sudah benar. Ya, dan sudah benar. Di CityPod ini juga akan bergerak seperti ini. Ya, saya bisa langsung copy si tipotnya. Ya, kalau mau copy. Nah, teman-teman bisa melihat sumbunya, Pak, sumbunya ini kok enggak gimana gitu ya, kok tidak searah dari si objeknya. Nah, arah sumbunya ini pengaturannya ada di bagian view. Karena kita hanya view, berarti dia sumbunya ngunci di view. Nah, kalau kita pengen posisinya objeknya, kita ganti ke lokal. Nah, sehingga posisinya akan seperti ini. Jadi kita bisa tarik seperti ini. Oke, untuk copy objeknya tinggal tekan shift, kita tinggal geser aja, otomatis dia akan tercopy ya, copy aja, tercopy objeknya, sehingga kita bisa copy lagi ya, kantor dari kalian. Oke, pergerakan ini pun ya, oke, saya klik modify, saya klik land. Nah, kalau kalian mau merubah petnya atau jalurnya, ini tinggal dirubah aja, dia akan ngikutin. Ya, tinggal titik-titiknya mau seperti apa. Ya, ya, oke, ya, dia otomatis repeat ya, otomatis ke repeat. Ya, karena saya aktifkan loop. Ya. Oke, kita cek dulu. Oke. Ini double-nya, ini bisa loop-nya bisa di nonaktifkan, bisa diaktifkan seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Oke, ini caranya kalian kalau mau atur. Oke, dia cepat karena time-nya kan 100 ya. Kalian bisa atur lagi ke 150 misalkan. Nah, ini bisa kalian atur. Ya. Nah,
dalam pergerakan ini ya, dalam animasi pet ini kalian masih bisa atur-atur rotasinya, tapi kalian tidak bisa ngatur ke atas ke bawahnya ya, karena dia bekerja berdasarkan si pet-nya itu ya, berdasarkan si pet-nya itu. Oke. Nah, kalau kalian pet ini bisanya batas rotate ya, rotate bisa kita set key misalkan dia ke sini, atau dinyalakan kita set key dulu ke kiri ya, balik lagi dia ke oke, biar aman ini ke lokal ya, biar sesuai dengan posisi objeknya, rotate-nya misalkan ke sini ya, ini biar rotate ke sini ya, mungkin dia ke sini ya kalau mau di rotate ya, sini kita kembalikan lagi. Nah ini kalian masih bisa ya atur untuk rotate-nya di objeknya ini ya, bisa kembangan, bisa atur-atur misalkan ke sini. Oke, misalkan kalian bisa set key lagi ya, set key berarti kan untuk kunci biar nggak berubah pergerakannya, baru ke sini kalian atur lagi seterusnya dan seterusnya ya. Ini bisa saya geser ke 145 misalkan. Oke ya, oke. Kenapa ini lambat ya, karena saya klik objeknya, saya geser ke 145. Jadi pengaturannya ini adalah berdasarkan objek masing-masing ya. Kalau ini saya geser ke 150 ya, dia langsung cepet nih, dia langsung dahuluin gitu ya, cepat. Ya. Oke, ini mungkin saya kasih warna aja ya, kita belum ngasih tekstur. Misalkan ini si merah ya, si merah udah mendahului ya daripada teman-temannya, misalkan ini si ya, ini biru misalkan ya. Karena apa? Karena timingnya dia cepat. Nah ini kan agak lucu ya, ketika lah nanti gimana dong Pak kalau saya mau dia apa mendahului, kan nabrak gitu kan, padahal nggak bisa ke atas ke bawah ke kanan ke kiri, nggak bisa, bisanya cuma rotasi. Nah inilah yang kita kembangkan lagi ya, kita bisa kembangkan lagi menggunakan dummy ya, menggunakan dummy. Ini analogi yang lain, yang jelas adalah analogi untuk pet constraint-nya teman-teman paham. Oke, jadi untuk supaya kita bisa ke atas, ke bawah, ke rotate lebih apa ya, lebih fleksibel, kita bisa gunakan namanya dummy. Oke, kita bisa ke bagian helper ya di sini. Ada create, ada helper, di sini ada dummy. Oke, di sini ada dummy, ada crowd, ada macam-macam ya. Apa istilahnya, bisa dikembangkan lagi. Oke, saya klik dummy. Dummy itu bentuknya kotak seperti ini. Ya, dummy ini biasanya untuk guide. Oke, nah sebenarnya nggak harus dummy juga. Kalian bisa pakai apa ya, objek shape itu juga bisa juga gitu kan. Nah, tapi dummy ini dari awal Max itu digunakan untuk simulasi dulu seperti apa. Oke, saya klik dummy, saya klik modify ya. Oke, ini kasus pertama ini saya delete aja ya. Saya delete, saya delete gitu. Nah, sekarang dummy ini caranya juga sama ya. Si dummy ini saya masukkan ke motion, karena dummy ini untuk, namanya dummy ya, dummy berarti untuk tes dulu di awal ya. Position, klik control, pet constraint, saya klik OK, saya klikkan ke add pet, klikkan ke line-nya, klik seperti ini ya. Karena kotak kita nggak ngerti hadap depan belakang ya, kita langsung klik follow aja. Modify ya, ini sudah ke lokal ya, ini kira-kira dummy seperti ini ya. Nah terus bagaimana kita menambahkan si tipotnya gitu kan. Nah tipotnya itu nanti kita linkkan ke dummy. Oke, berarti saya klik lagi si tipot. Nah, si tipot saya klik seperti ini. Nah tipot ini harus kita posisikan sesuai dengan posisi si dummy.
Kalau posisi dummy dia agak ke atas, ya kita ikutkan. Nah, sebaiknya dia di tengah-tengah sih sebaiknya ya. Di atas pun juga bisa, tapi sebaiknya di tengah-tengah supaya kontrolernya itu sama, gitu ya. Oke, saya atur seperti ini. Ya, nah ini tadi agak repotnya adalah karena posisi si tracknya itu nggak lurus ya. Nah, harusnya kita bisa bikin lurus dulu, baru kita atur. Ya, nggak apa-apa ini untuk melatih lihat bagaimana dia ini. Oke. Ya, ini sebenarnya bisa kita bikin cara cepat ya. Kita bisa klik align, kita klikkan di sini, ya kita pilih center semua. X, Y, Z kita pilih center itu lebih cepat ya daripada manual. Jadi saya bisa Ctrl Z ya, misalkan tadi kalian bikin dari awal pivot misalkan ya. Mau manual boleh atau kalian bisa pakai di sini ada namanya alignment. Standar ya, alignment untuk memposisikan objek satu dengan objek yang lain. Di software lain juga ada seperti itu. Saya klik di sini, saya klikkan ke alignment, saya pilih XYZ/1 center ya. Seperti ini Z positionnya ya saya atur. Oke, saya drag orientasinya ke X, Y, oke, Z kayaknya ke ya ini saya aktifkan semua aja. Match scale-nya oke bisa diaktifkan bisa enggak, saya klik. Ini yang jelas harus center semua X, Y, Z sama orientasi elemennya kita bikin lokal ya. Kan kita aktifkan tadi lokal. Jadi dia biar posisinya ngikutin. Saya klik oke. Ya, nah paling tidak dia sudah posisinya sudah ada di tengah-tengahnya. Kalaupun kurang dikit ya kalian bisa atur ya seperti ini. Ya, nah si dummy inilah nanti yang akan menjadi guide si tipot ngikutin ya kira-kira gitu ngikutin. Oke, caranya gimana? Berarti kita klik tipotnya, saya klik select objek, saya klik tipotnya. Di sini ada namanya select and link, teman-teman. Kita bisa klik select and link, klik tipotnya, klik ke dummy-nya, klik seperti ini. Setelah itu klik kanan untuk menonaktifkan ya. Nah, ini dia akan bergerak ikutin si dummy. Ya. Oke. Nah, ketika dia bergerak ikuti dummy ini kita bisa kontrol mau kita itu kan. ID-nya seperti apa atau key ya, ini bisa kita misalkan nanti di bagian sini ya, dia ke atas berarti saya set key dulu. Ini saya posisikan lokal, nanti dia bisa naik ke atas ya. Nanti dia ke atas. Terus kita balikin lagi. Oke, mungkin set key lagi, habis dia ke atas, terus dia bisa turun lagi. Ya, di posisi tengahnya biar rapi. Nah, turun, mungkin set key lagi. Nanti di sini dia manuver dari luar, misalkan kita set key. Oke, dia langsung posisi ke kanan, misalkan ambil kanan. Dia ke kanan, terus. Oke. Kita set key lagi, baru dia ke kiri. Ya, nah ini sangat memungkinkan untuk kalian lebih mengeksplor ketika menggunakan dummy. Jadi kita play, ya, oke. Ya. Jadi pergerakannya udah bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau kita lihat, oke. Ya. Nah, terus berikutnya kalau kita mengkopinya gimana, gitu kan mengkopinya. Kita bisa juga, gitu kan. Misalkan kita shift di sini, ya. Tapi ini linknya harus disesuaikan, kita cek lagi ya. Misalkan kita udah copy seperti ini, ya ini apakah linknya linknya udah bener atau belum? Ya, yang jelas kita bisa atur seperti ini. Terus kita klik di sini, animasinya mungkin saya akan matikan dulu ya pergerakannya. Ya, sama caranya tinggal di shift copy. Jadi misalkan, nah cuman kemungkinan di dummy-nya ini
akan saya bikin lebih cepat ya, karena tadi biasanya dia oke, balik. Yang belakang ini akan saya setup lebih cepat. Daminya dia biar menang mungkin di 120 ya. Tadi yang simulasi kita balapan. Nah, oke, setelah ini ya ini nah dia mau nabrak. Oke. Mungkin ini kalian mau mendahului dari mana? Arah kiri misalkan. Oke, kita setup set key. Ya, misalkan dari sini dia langsung ngambil kiri. Sorry. Kita langsung ambil kiri ya, misalkan. Oke, tadi saya salah klik ya, bukan daminya tapi objeknya harusnya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, oke, di jalan mau nabrak, set key dulu. Lalu kita gerakkan ke sini, dia langsung ke arah ini. Ya. Jadi dia ambil kanan, oke, terus ya, oke, dia posisi kanan. Ketika dari depan, set key lagi, dia tutup track. Nah, ambil kiri. Oke, ya, tutup track. Ya, misalkan gitu. Yap. Oke, nah ini gambarannya untuk menggunakan dummy yang bisa kalian atur ya supaya lebih bisa fleksibel ya untuk kalian atur ya, ya dari kiri langsung ya, dari langsung ambil ke kiri lagi ya, ya. Jadi animasinya tidak frame by frame tapi kita bisa menggunakan pad di sini. Oke, seterusnya. Nah, ini seberapa detail kalian bisa kalian kembangkan. Oke, padnya ini bisa saya copy, terus saya bisa rendering kemarin ya. Coba rendering, ini kita bikin tracknya, bikin rectangle, kita bisa kembangkan. Misalkan kita tarik lagi ke atas. Ya, jadi ini bisa mobilnya. Ya, seolah ini tracknya. Oke, ya. Ya, kira-kira gini. Oke, itu untuk pad constraint ya, pad constraint menggunakan dummy. Nah, ini bisa kalian kembangkan, kalian bisa bikin apa? Bisa bikin track seperti ini atau ya terserah kan seperti apa. Oke, nah berikutnya adalah nanti kita setup kamera ya. Kan yang bisa ngerender itu kamera. Pak, kalau kita bikin visualisasi dia gerak tapi kita bisa ngikutin seperti apa. Ya, ini adalah kamera. Nah, kamera ini apakah kita bikin dummy lagi? Ya, kita tes dulu. Misalkan kita kopinya dummy saja. Ya, kita klik dummy di sini. Oke, supaya apa? Dummy ini untuk kamera ya. Jadi dia udah di depan terus nih. Oke. Nah, cuman masalahnya dia ternyata kameranya ini kecepatannya lebih lambat daripada si ini. Nah, paling nggak kita posisikan kameranya itu di depan terus ya. Karena nanti di sini. Nah, ini dummy untuk kamera pergerakannya. Nah, kameranya bagaimana? Kita bisa bikin klik kamera standar ya, sama juga kita bikin kamera, tapi sifatnya adalah kita menggunakan free ya, free karena memang pergerakan free, kalau target dia akan terkunci. Kita klik free aja di sini, terus dengan cara ini align, kita klikkan align kan di sini. Oke, biarkan dulu seperti ini, tapi kita harus mungkin harus menyesuaikan ya rotasinya si kameranya seperti apa. Oke. Oke, nggak seperti ini. Oke, ya. Kita pinjem C untuk kamera. Ya, kira-kira seperti ini. Kita atur lagi. Misalkan dia seperti ini. Ya. Atau mau dari atas, tapi arah kameranya kita rotate seperti ini. Oke, ini lokal. Ya, misalkan ya, di sebelah kanan ini saya sebagai kamera. Save frame. Mungkin saya coba gini ya. Di sebelah kanan ini saya atur. Oke, setelah itu sama.
klik kameranya, klik select and link kan ke dummy-nya. Nah, sehingga si kamera pun juga akan ikut ya. Ini kameranya akan ikut. Oke, dia kameranya hadap ke atas, nggak kelihatan. Berarti kameranya harus kita atur dari sini. Atau key lagi, set key lagi. Oke, mungkin dari sini sudah. Ini mungkin harus ke bawah ya. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Oke. Kita bisa. Oke, nah, angle-nya ya sebelah kiri untuk melihat. Mungkin kita bisa set key. Mungkin kalau mau ke depan, berarti kita bisa setup kameranya. Dia udah muncul berdua. Oke, akhirnya dia oke. Nah, ini ketutup. Kita bisa atur lagi, sesuaikan lagi. Oke. Jauh. Ya, seperti ini. Set lagi, kita atur lagi. Cari di mana objeknya. Nah, ini karena free kamera. Kita mau seperti ini. Oke, nggak kelihatan lagi. Kita cari lagi kameranya. Nah, ya, oke. Karena tracknya cukup tidak datar ya. Kalau datar sih enak. Oke, nah kira-kira gambarnya seperti ini. Track kameranya. Oke, ini kotak karena saya harus render setup. Atur ya, atur dari parameter rendernya. Output size-nya HDTV ya 1280 ya. Nah, ini beda lagi nanti setupnya. Nah, kira-kira gini dia kejar, dia ke kiri, oke, dia naik lagi. Ya, nah ini harus diatur terus ya. Ke depannya seperti apa. Nah, ini simulasi ketika kita menggunakan free kamera. Jadi bebas mau digunakan ke arah seperti apa, kalian klikkan ke dummy. Oke, saya save dulu. Oke, berikutnya adalah kita masuk. Contohnya, coba ini ya kemarin. Ya, bagaimana misalkan kita mau membuat yang target ya, yang target kamera seperti apa? Ini mungkin contohnya. Jadi target kamera itu dia terkunci kameranya. Ya. Nah, ini kameranya bisa menjauh mendekat, ya bisa menjauh mendekat. Itu karena saya menggunakan dummy. Ya. Sama, jadi saya hapus dulu. Ini misalkan ini objeknya, ya, ini objeknya saya ingin mempresentasikan si mobil ini misalkan ya, kameranya biar muter, kameranya mendekat, menjauh. Nah, ini kalian bisa menggunakan circle, ya, circle dari atas. Saya pilih seperti ini. Ya, oke, mau diatur seperti apa? Apakah mau seperti ini posisinya? Setelah itu saya tes dulu dengan kamera ya, tanpa menggunakan dummy. Jadi saya klik di sini ada target. Jadi saya klik di sini, saya targetkan ke sini. Saya klik modify perspektif. Ya. Nah, kamera pun juga langsung bisa klik and linkkan ke pad ya. Berarti kita masuk ke motion, position, action controller, pad constraint, saya klik. Dan di sini kita klik add pad-nya, kita klikkan ke circle-nya. Ya, otomatis dia akan bergerak 360 derajat. Ya, seperti ini selama 200 frame. Nah, kita bisa pinjam salah satu view untuk kamera, ya, jadinya dia seperti ini. Ya, yang bisa kita render untuk presentasi. Ya, dalam sebuah presentasi tidak harus dengan satu kamera, kalian bisa 2 kamera, bisa 3 kamera yang kalian jalankan, yang biar kalian bikin pad kan, misalkan seperti itu. Nah, biar lebih dramatis kita harus atur. Nah, tadi kan kelemahannya adalah si kamera ini
tidak bisa ke depan ke belakangan ya, hanya bisa kanan kiri, rotasi kayak gitu ya. Nah, maka untuk ngaturnya ya sebenarnya pad-nya ini ketika kalian atur ya si kameranya akan ikut gitu kan, akan ikut. Tapi kalau kalian menggunakan dua kamera, menggunakan pad yang satu ya kameranya akan ikut. Oke. Nah, ini misalkan atau key ya, kita atur nih posisinya si circle-nya naik gitu kan. Nah, jadi nanti di sini juga akan naik ya. Jadi saya atur ya dia naik, terus kita turunkan misalkan. Ya, ini juga memungkinkan. Ya, nah, lagi tinggi. Ya, ini fungsinya karena target maka kamera dia akan tertarget di situ. Ya, oke. Set dulu misalkan baru dia turun. Oke, jadi kameranya jadinya kira-kira seperti ini. Dia turun, naik, ya, baru ke bawah. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah kalau kalian pengen istilahnya lebih fleksibel lagi, ya, lebih fleksibel lagi berarti kalian bisa menggunakan dummy lagi, masuk ke helper, bikin dummy, kalian create seperti ini. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana mengunlinkkan gitu kan, mengunlinkkan Pak, saya kan link, nah unlinkkan gimana ya, ini seleksi aja dua-duanya, di sini ada namanya unlink selection. Nah kalau kita klik unlink selection, oke. Sorry, tadi untuk yang dummy sama ini ya, yang dummy sama apa, yang dummy sama padnya itu bisa unlink. Tapi kalau kita pengen mecah di sini, berarti maksudnya adalah ke padnya tadi, motion, position ini. Nah, ini kembalikan ke position X, Y, Z. Oke. Ya, jadi kita bisa terkontrol tanpa dia teranimasi lagi. Ya, teranimasi lagi. Oke. Untuk unlink ini nanti dipakai untuk ketika kita ada dummy dan kamera ya. Ini kan saya udah posisikan awal, terus di sini saya aktifkan hapus aja animasinya. Ya, saya seleksi, saya hapus. Dan saya pakai dummy ya, saya pakai dummy, klik biasa, motion, position, controller, pad constraint, saya klik OK, saya klik add pad ini ya, dan saya klik follow. Oke, setelah itu si kameranya saya linkkan, mungkin saya bisa linkkan dulu di sini ya, position center X Y Z ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, cuman kadangkala ada problemnya adalah di posisi kameranya. Apakah dia sesuai ataukah dia rotate? Nah, ini harus diberesin lagi. Ya. Ya. Posisi tadi di sini atau mungkin saya dari nol dulu aja. Saya alingkan lagi seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini terus dipastikan lagi ya posisinya. Ini bisa kita rotate lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kita beresin. Nah, setelah itu sama si kameranya kita linkkan ke dummy. Saya katakan dummy. Ya, otomatis balik lagi dia akan bergerak seperti ini. Nah, tadi untuk mengunlink berarti diklik ini ya. Kameranya sama dummy-nya. Di sini ada namanya unlink selection ya. Kita klik unlink selection, dia sudah tidak link lagi ya, sudah tidak bekerja lagi. Jadi link dan unlink untuk kalian atur. Ya, oke, seperti ini posisi di sini. Ya, oke, ini saya linkkan lagi. Ya, linkkan ke sini. Ya, oke. Nah, ini sudah bisa kalian atur lebih dramatis sendiri ya. Atau key-nya nyalakan lagi. Jadi dia bisa ke depan, ke belakang ya. Misalkan kalian mau
zoom, balik lagi, ini bisa ke lokal. Oke, akan di set key di sini. Ya, posisi di sini saya mau mendekat, misalkan, ya, mendekat, ya, sangat memungkinkan, misalkan mendekat. Oke, ini saya hapus dulu, delete, mendekat, set key. Oke, ini bisa ke atas, misalkan ke atas, tapi ini bisa kita tarik ke sini. Ya, oke, ya, ini. Ya, jadi rotasi berputarnya tetap berjalan, ya, dan kita bisa lebih fleksibel. Oke, ya, lebih fleksibel untuk ngaturnya. Ya, ini misalkan. Ya, ini misalkan saya gerakkan, kamera sebelah kanannya dia bergerak, view-nya juga bergerak. Ya, tanpa mobilnya harus kita rotate. Ya, jadi kita pengambilan kameranya. Nah, ini yang bisa kita render. Jadi nanti ini teman-teman tinggal rendering, render tidak harus menggunakan PNG ya. Ini hanya untuk visualisasi. Nanti untuk tugas hari ini itu ada dua, nanti yang satu kalian animasi pet, yang satu animasi visualisasi produk. Jadi tinggal render output, kalian ganti ke QuickTime. Ya, ini misalkan ke kita tes untuk rendernya. Klik save. Oke, teman-teman, sebentar ya, saya izin 5 menit sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi tinggal kalian render bentuk movie-nya ya. Ini seperti apa. Oke, saya coba cek apakah tadi udah saya klik render. Oke. Oh, ini simulasi. Ya, klik save, MOV, saya klik render. Oke. Ya, ini proses render. Oke, ya ini agak berat ya karena saya pakai materialnya material 2D. Nah, kira-kira gini, ini masih saya tes dulu satu view itu kan berapa lama. Jadi kadang kalau saya render harus saya tes, oh satu frame itu berapa lama, kira-kira gitu. Nah, kalau lama kita bisa kecilkan lagi karena hanya untuk sampel. Setelah itu baru saya klik aktif segmen semuanya. Ya, saya pastikan dulu biasanya satu tes. Oh, kalau bagus ya kita tinggal render lagi. Ya. Oke. Ya, ini proses render.
kurang lebih sekitar 8 menit. Oke, sembari render, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, nanti kalian bikin satu tugas ini ya, ada produknya, terus kalian setup kamera, saya cancel aja. Kalian setup kamera, terus kalian atur ya kameranya, kurang lebih ya 200 frame juga boleh. Apakah dengan material yang bagus, saya tidak mewajibkan, flat aja juga nggak apa-apa. Yang jelas di sini konteksnya adalah kalian bisa mempresentasikan sebuah produk di situ ya, penggabungan dengan kamera yang menggunakan target kamera. Itu tugas dengan target kamera dan objeknya. Ada objeknya di sini. Nah, kalian bisa download dari internet boleh, atau menggunakan tugas kalian ya, tugas kalian yang mobil itu juga bisa dipakai, dikemas lagi, kalian render gitu. Terus berikutnya adalah tugas satunya, kalian bikin kalau mobilnya bisa dipakai, kalian bisa bikin tracknya ya. Satunya adalah tugas track seperti ini ya, mobil track atau pesawat track juga silahkan. Kalian bisa bikin gedung-gedung dan ada kamera ya. Ini contohnya, misalkan ada mobil ya, mobil saya bikin track lewatin gedung-gedung. Nah, gedung-gedung mau ditekstur juga boleh, silahkan. Ini bagaimana, harus nanti misalkan balapan kedua, harus kameranya kita atur pakai single kamera dulu juga boleh, tidak harus menggunakan dua. Tapi kalau kamera kalian mau atur juga boleh. Nah, ini misalkan ini kameranya ya, ini harus saya atur lagi ya. Misalkan mobilnya. Oke. Ya, itu. Kalian bisa kemas lagi, misalkan kamera yang ada di mobil ya. Oke, ini saya klik home biar nggak muter-muter ya. Nah, kamera ada yang di mobil juga bisa kalian atur kamera di sini, kalian linkkan ke, ada dummy ya. Jadi kinerjanya adalah dummy ngelink ke mobil, kamera ngelink ke dummy, cara kerjanya. Oke ya, jadi ini sudah saya copy ya, saya copy, saya klik unlink kalau kasus seperti ini ya. Jadi mobilnya dibikin jalan dulu ya, bikin jalan dulu mobilnya. Terus si dummy-nya ini adalah ngelink ke mobil, klik link ke mobil, sehingga si apa istilahnya, si dummy-nya dia ngikut sama si mobil. Oke, analoginya gitu. Terus kameranya biar ngikut gimana? Kalau di kameranya harus ngelink ke dummy-nya. Ya, nah ini link, jadi dia akan bergerak ngikutin semua. Ya, nah kalau kita lihat kameranya, ya oke, sorry, saya lihat kamera di sini, oke, gelap. Ya, oke, ini harus kita setup dulu nih. Kameranya dia masih nutupin, ya kayaknya masih nutupin ya. Ini saya setup kamera yang itu. Nah, ini kamera di mobil ya. Kamera dari kabin mobil, ini misalkan, wah dia mau balapan, lihat kanan kiri, ya, wah, dia muter-muter. Ya. Nah, ini pakai free kamera ya. Jadi kalau animasi di sininya, kalian lihat dia bergerak, muter. Ini misalkan kameranya, mobilnya terbalik ya, misalkan nabrak terbalik misalkan, wah, dia jalan lagi. Nah, ini kameranya dilingkan seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau pakai ini gimana? Pakai apa? Pakai pet. Nah, ya udah. Analoginya mau seperti apa?
apakah mobilnya mau di-link ke pad, langsung dummy-nya ngikut untuk kamera. Nah, ini analogi untuk kalian nanti coba deh beranalogi secara link. Apakah ya analogi ini terjadi ketika kalian sudah punya skenario ceritanya. Mobilnya nanti kanan kiri, atas bawah misalkan. Oh, kalau begitu berarti saya nggak bisa mobilnya langsung saya add pad kan. Itu nggak bisa karena dia hanya bisa rotate. Berarti ya amannya adalah pakai dummy, dummy-nya dilingkan ke padnya gitu. Terus kameranya gimana? Kameranya kalian bisa dummy sendiri juga boleh kameranya. Bikin lagi dummy-nya dilingkan ke pad yang sama juga boleh. Kameranya kalian bikin sendiri juga boleh. Kalau kalian langsung linkkan ke kalian linkkan ke dummy yang untuk mobil, ya itu boleh-boleh aja, tapi kemungkinan ada keterbatasan pergerakan kamera. Ya, kadang-kala sumbunya nggak pas gitu kan, posisi pengambilan angle-nya karena posisinya dia sumbunya di sini. Nah, ini kalian bisa bikin sendiri, di copy juga bisa atau di bikin baru juga bisa. Kameranya tinggal kalian atur ya, tinggal kalian sesuaikan. Nah, oke. Nah, ini nanti kalian render ya, apakah menggunakan kamera dari atas yang ngikutin. Kalau kalian mau menggunakan 2 kamera, 3 kamera, saya silahkan aja, bebas aja. Yang jelas tugas pertama adalah kalian bikin seperti ini. Referensi patch constraint kamera, tugas pertama. Tugas kedua adalah kalian bikin simulasi pergerakan. Bisa pesawat, bisa mobil, bisa apapun. Kalau pesawat berarti dia ke atas. Terus ya, cari referensi-referensi banyak ya di Google pergerakan-pergerakan seperti apa. Apakah kamera kalian mau dari kabin ya, dari kabin berarti nanti dummy-nya banyak. Sebenarnya iya, sebenarnya tuh dummy itu tidak harus satu ya. Ini pun juga bisa dilingkan ya. Misalkan oke, pergerakan ini kalian bisa bikin dummy lagi di sini ya, dummy lagi, bikin dummy lagi ya. Terus kalian bisa linkkan ke mobilnya ya, klik and link ke mobilnya, sorry, ke dummy-nya juga. Ini bisa dilingkan ke dummy-nya juga ya. Oke, sehingga si ini dia akan bergerak, kalian bisa bikin kamera dari sini ya, atau apapun, objek apapun misalkan di sebelah kanannya untuk biar gerak bersama ya, itu memungkinkan. Nah, link and match, link, select and link ini dipakai untuk proses seperti itu. Pad untuk sebagai guide, dummy sebagai simulasi ya. Udah, ini bisa kalian bisa free kamera misalkan ya, kalian bisa atur lagi. Oke, ini saya bikin ke lokal. Oke ya, ini saya atur. Nah, ini sah dari kalian mau seperti apa ya, ini bisa saya rotate langsung ya, misalkan langsung kalian rotate aja juga sangat memungkinkan. Oke, terlalu banyak objek, sumbunya agak susah. Ini harus saya hide selection dulu ya, saya hide biar saya bisa fokus ke sini ya, misalkan gitu. Oke, si kamera saya linkkan ke dummy-nya. Iya, ini misalkan. Jadi akan bergerak seperti ini. Ya, nah, si kameranya tinggal kita rotate. Ya, nah, kamera ini kalau saya klik red kamera ya dia posisinya di sini. Ya, dia ngikutin dari sini perjalanannya. Ya, oke. Ya, itu fungsi dari link untuk pengembangan pad constraint. Jadi kalau agak muter-muter gini, di sini ada simbol home, bisa kalian klik home. Jadi dia posisinya dia kembali lagi. Ya, fungsinya. Ya, kita posisikan. Oke. Saya stop. Oke, itu teman-teman untuk materi hari ini ya, materi hari ini
path constraint, link, dan dummy yang bisa kalian kembangkan. Ide kalian seperti apa? Ya silakan aja. Yang jelas konteksnya adalah kalian hari ini menggunakan tiga tools itu yang bisa kalian kembangkan untuk biar lebih variatif lagi ketika kalian membuat animasi 3 dimensi. Oke, saya stop screen. Ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman.